Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Asya Julka. Saya Yulia Fitria. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari PPT kami yang berjudul Model dan Metode Pembelajaran serta Kurikulum dalam Belajar menurut Maria Montessori dan John Bowlby. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model dan metode pembelajaran oleh Maria Montessori. Model pembelajaran Montessori memfokuskan pada pengembangan aspek motorik, sensorik, dan bahasa. Penekanan utamanya ditempatkan melalui pengembangan alat-alat indera. Model pembelajaran Montessori membebaskan anak untuk bergerak, menyentuh, memanipulasi, dan bereksplorasi secara bebas. Dalam model pembelajaran dan Montessori terdapat 3 langkah, yaitu langkah yang pertama meninjau, langkah yang kedua mengenal, langkah yang ketiga menunjukkan. Model pembelajaran Montessori merupakan pendekatan yang dirancang untuk mendukung perkembangan anak secara alami. Model pembelajaran Montessori mempersiapkan anak-anak untuk memahami lingkungan sekitar dengan baik. 5 prinsip dasar yang mewakili pendidik Montessori yang diterapkan dalam berbagai jenis program, antara lain menghormati anak. Menghormati anak merupakan landasan utama, di mana seorang guru menghormati segala sesuatu yang diinginkan anak. Model pembelajaran Montessori menekankan pada rasa saling menghormati antara guru dengan murid dan murid dengan guru. B. Menyerap pikiran anak. Montessori percaya bahwa anak-anak mampu mendidik diri mereka sendiri. Orang dewasa memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pemikirannya, namun anak-anak membangun pengetahuannya melalui pengalaman yang diperoleh secara langsung. C. Periode sensitif. Periode sensitif ini merupakan kondisi ketika anak-anak lebih rentan terhadap perilaku tertentu dan dapat belajar keterampilan khusus lebih mudah. Periode sensitif mengacu pada sensibilitas khusus yang mengadukuisi dalam keadaan infantil. D. Lingkungan yang siap. Model pembelajaran Montessori meyakini bahwa pendidikan sudah dimulai dari anak lahir. Model pembelajaran Montessori mempunyai landasan pemikiran bahwa dalam tahun-tahun awal seorang anak memilih sensitif period, masa peka. Masa peka dapat digambarkan sebagai sebuah pembawaan atau potensi yang akan berkembang sangat pesat pada waktu-waktu tertentu. Potensi ini akan mati dan tidak akan muncul lagi apabila tidak diberikan kesempatan untuk berkembang tepat pada waktunya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yulia Fitria. Nah, di kurikulum yang digunakan oleh Maria Montessori, kurikulum yang pendekatan Montessori memiliki area menjadi pusat pelatihan. Ada 3, yaitu yang pertama itu pendidikan sendiri, yang kedua masa peka, yang ketiga kebebasan. Nah, adapun menurut John Bowlby, model dan metode pembelajaran John Bowlby disebut teori kelekatan, yang dimana kelekatan itu dilakukan khusus pada setiap manusia. Nah, kelekatan ini yaitu seperti kelekatan figur seorang anak terhadap orang tuanya, contohnya seperti ibu. Anak itu lekat dengan seorang ibunya atau seorang ayahnya dan orang yang ada di sekitarnya. Dan teori kelekatan ini juga ada istilahnya yang pertama kali dikenal oleh John Bowlby,
teori percobaan mengurai pola relasi orang tua anak yang dimulai sejak bayi. Nah, kelekatan ini akan bertahap cukup rentan pada kehidupan manusia diawali dari masa anak-anak. Nah, ada 4 fase kelekatan, yaitu yang pertama itu sejak lahir sampai usia 3 tahun. Yang fase kedua usia 3 sampai 6 tahun, yaitu berfokus pada orang-orang yang dikenal. Yang fase ketiga usia 6 sampai 3 tahun, yaitu kelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Dan fase keempat itu usianya 3 tahun sampai akhir kanak-kanak, masa kanak-kanak, yaitu tingkah laku persahabatan, yang dimana mereka mempunyai sahabat di sekitarnya. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelekatan bisa membawa bagi anak seperti anak-anak menjadi mandiri, percaya diri, membangun hubungan interpersonal dan moral si anak. Cukup sekian dari hasil presentasi kami akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.